Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Acan Per. Panas-panas ini daripada capek mikirin buka puasa jam berapa, mending lihat channel gua aja dulu. Video terkait kali ini adalah gua mau review sebuah gunpla dari Bandai. Kalau video gue yang pertama itu gunpla dari merek bootleg, hari ini gue akan review yang merek Bandainya, tapi dia di kelas high grade yang kecil. Jadi yang belum tahu, gunpla itu ada berbagai tipe, dari HG, RG, MG, perfect grade, dan mega size. Nah, bagi yang sudah tahu ya syukurlah, kalau yang belum tahu nanti gue jelasin satu-satu di video tersendiri. Nah, sebelum gue mulai videonya, bagusnya gue ingetin lagi subscribe and tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gue tentunya. Yuk kita lihat seperti apa gunpla-nya. Nah, ini dia GN Gundam Exia Repair 2. Ini kondisinya udah gua full rakit ya, dan sudah lining, tapi belum gua decal. Gue belinya udah lama, kira-kira waktu tahun 2015, nggak jauh dari Gundam video gue yang pertama. Ini kita dapet, oh ternyata dia emang nggak dapet decalnya. Dia emang nggak dapet decal, karena itu dia HG itu simple, dia nggak seperti MG yang gede dan detailnya lebih. Tapi kalau seandainya ini biasanya dijual terpisah, ada decalnya kalau kalian ingin kasih decal. Nah, buku panduannya seperti ini, dia juga nggak terlalu banyak warna untuk bagian depannya. Nah, ini untuk pemasangannya seperti ini. Karena dia ukurannya kecil, jadi dia panduannya nggak terlalu berlembar-lembar ya, beda sama yang MG. Nah, ini di sini dia ada namanya, kalau nggak salah GN Drive. GN Drive ini kayak buat booster powernya. Dia kalau nggak salah itu bisa berubah jadi merah, namanya mode Trans-Am. Jujur gua nggak tahu dan nggak ngikutin serial anime dari Gundam Exia ini. Gue taunya itu dari awalnya dari series Gundam Build Fighter. Di situ ada namanya Exia Dark Matter. Nah, dari situ gue suka Gundam ini nih, Exia. Nah, dan gue juga ada Gundam Exia Dark Matter ya, nanti di video gue tersendiri. Nah, ini kalau GN drive-nya sedang diaktifkan, diubah, diganti jadi yang seperti ini, kebuka gitu, jadi kayak power tambahan ya kan. Kalau yang ini kan sedang tertutup ya. Dan kita ada part nih, pedang yang dilapisi lapisan hijau kayak saber, doom saber gitu. Kemudian ada yang model seperti ini yang biasanya nggak ada lapisan hijaunya. Ini seperti kayak buat cadangannya di sini. Terus kita ada cadangan bahu, tapi belum pernah gue pakai sampai saat ini. Seperti ini. Nah, mungkin ini agak beda sih bentuknya sama yang gue pasang. Ini kayak ada buat naruh pedang gitu sepertinya. Kalau lu lihat,
Di bannya ini yang gue pasang kayak buat biasa, kayak tempat aliran udara gitu. Nah, terusnya kita ada pedang seperti ini, dia plastik dan detailnya biasa, karena yang tadi gue bilang HG itu untuk buat yang pemula, buat ngerakit bagus pakai HG. Ada lagi di bawahnya itu ada SD, dia kayak chibi gitu ukurannya, lebih kecil segini sepinggang kalau nggak salah. Nah itu buat lo yang pemula yang takut salah-salah ngerakit, gua saranin tuh mulai rakit gunpei itu dari yang versi HG atau SD. Tapi nggak masalah sih kalau lu mau langsung mulai ke MG, tapi ukurannya lebih gede, detailnya lebih detail lagi, dan juga panduannya banyak, part-part ininya pun juga lebih banyak karena dia lebih detail. Kalau ini lebih simple, cepet rakitnya, nggak sampai seharian pun juga jadi. Dan kita juga dapat pistolnya nih, pistol kecil banget ya pistol dibandingin yang punya Infinite Justice kemarin. Terus ada tempat beam saber seperti ini. Nah tapi gue juga bingung, padahal sini ada kayak buat beam saber, cuman efek beam sabernya dia nggak dapet ya guys. Mungkin untuk versi MG nya dia dapet, atau mungkin gue lupa naruh, setelah gue taruh sini semua. Dan ini part lain-lain ini gue plastikin biar dia nggak berantakan. Nah dia untuk part tangannya pun juga dia ada, oh enggak, dia part tangannya benar, dia part tangannya itu cuma ada 3, harusnya sih ada 4, cuma sepertinya kehilangan yang satunya. Iya nggak ada kayak gua. Jadi yang model terbuka ini nih dia ada 2, yang lagi kayak genggam ini dia ada 2 juga, tapi gua nggak tahu yang satunya ini kemana, mungkin jatuh kayaknya. Lanjut. Nah untuk bagian artikulasinya yuk kita lihat lebih dekat. Oke guys, ini dia tampilan dari dekatnya Exia Repair 2. Nah main bagus, walaupun detailnya simple, tapi ini menurut gue sih udah bagus ya. Ini dia kelasnya high grade. Nah high grade itu emang tingkatan yang bawah, tapi bawahnya lagi ada kelas SD yang versi seperti kayak chibi gitu. Nah kalau high grade dia emang lebih simple, detailnya pun juga nggak terlalu terlihat. Nah seperti ini. Nah ini kondisinya udah gua lining, cuman belum gua decal, tapi kayaknya emang decalnya itu, oh ini udah gua decal, maaf. Nih decalnya itu dia simple, cuma ini bagian ini sama mana lagi ya, ini nih bagian atas sama ini nih sini. Dia decalnya emang nggak terlalu banyak, udah itu aja sih kayaknya. Dia karena emang HG, decalnya juga nggak terlalu banyak. Nah gue akan ngasih lihat artikulasinya, walaupun dia HG, artikulasinya juga nggak kalah jauh dari MG nya. Untuk kepala dia bisa mendangak, bisa nunduk, dan sama
berputar 360 derajat. Aduh, maaf, yang gue bilang harus hati-hati, maupun bandai atau bootlegnya dia bisa terlepas. Oh, dia mentok, dia maaf, dia nggak bisa 360 derajat karena mentok di sini nih, di dagu. Nggak bisa dia tuh, asal dagunya lewat kena di bagian belakang, jadi dia nggak bisa mutar 360 derajat. Untuk bagian matanya nih, dia matanya warna hijau, lumayan terlihat di sini. Nah, bagusnya kalau bandai dekalnya itu detail ketimbang yang bootleg. Nah, jadi dia lebih kelihatan. Nah, di sini ada kayak bagian tanduk di pundak. Nah, seperti ini tanduk. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Sama yang sebelahnya, dinaikkan, diturunkan. Nah, kemudian bagian tangannya, tangan kiri, pundaknya. Nah, yang gue bilang dia nggak bisa ke atas, beda dengan yang MG. Yang MG nya dia bisa sampai ke atas, nih mentok dia nggak bisa ke atas lagi. Kalau mau ke atas tuh segini. Kalau yang versi MG nya bisa sampai ke sini nih, 90 derajat. Nah, kemudian tangannya seperti ini dimajukan. Nah, kalau versi HG dia tangan jari-jarinya itu nggak ada artikulasinya, beda yang sama yang video pertama, tangannya itu ada artikulasinya. Kalau ini dia udah seperti ini, nggak bisa diapa-apain lagi. Versi yang terbuka ini buat naruh senjatanya. Nah, ini kemudian dia mentok ya sepertinya. Nah, bisa 90 derajat. Kemudian ke belakang dia bisa juga seperti ini. Nah, pundaknya seperti ini, dia agak harus agak perlahan kalau dia. Nah, untuk tangan kanannya juga sama, 90 derajat. Nah, seperti ini. Sama di jari-jarinya nggak ada, dia langsung versi tangan kepalanya. Dia juga buat naruh senjata atau perisainya. Kemudian juga bisa dikataskan dan dikebelakangkan. Nah, menurut gua bagi lu yang pemula yang takut coba-coba yang versi besarnya, gua saranin coba yang versi kecilnya dulu, versi yang HG tentunya. Nah, tapi HG itu ukurannya perbandingan 1:144. Ada lagi yang 1:144 itu, tapi detailnya udah kayak MG versi real grade. Nanti di video selanjutnya aku jelasin. Nah, ini di bagian sininya kayak ada pelindung, dia ngikut dengan bagian tangan. Ini nih, yang sini nih. Tuh, dia ngikut bagian tangan, maju munurnya. Juga sama yang bagian kanan. Nah, untuk bagian pinggangnya dia bisa berputar. Nah, kalau ini bisa berputar 360 derajat. Nah, bisa. Oh, badannya dia nggak bisa dimajukan, dikebelakangkan. Nah, ini untuk naruh tempat beam sabernya. Ini nih. Sini. Cuma efek beam sabernya sepertinya
gua taruh di tempat lain, nggak ada di kardusnya. Kemudian di bagian pinggang bawahnya ini ada ini. Nah, dia beda, nggak terlalu detail seperti MG nya. Kecil juga seperti ini. Nah, untuk harga ini gua lagi tuh beli di harga Rp180.000. Murah bukan? Nah, tapi dia kecil segini. Yang video gue yang pertama MG Infinite Justice itu harga 250.000. Dapat yang versi besarnya. Tapi kualitasnya beda dibandingin yang MG Infinite Justice kemarin. Kualitas plastiknya bagus yang ini. Untuk kakinya seperti ini, dinaikkan sama 90 derajat. Nah, telapaknya itu nggak bisa dinaikkan, jadi dia benar-benar bagian pergelangan kakinya yang main. Nah, seperti ini. Sama di sini, oh enggak, dia juga main di sini, di sininya nih. Nih. Belakangnya pun juga enggak ya. Dan lututnya dia bisa sampai, dia mentok, dia mentok seperti ini, gak bisa sampai terlalu atas. Sudah gue coba tapi nggak bisa, dia udah mentok. Dan untuk kaki kanannya juga sama, dikedepanin 90 derajat. Sama bagian pergelangannya aja yang bisa main, tapi sampai 360 derajat. Cuman ini bagian ujung kakinya nggak bisa terpisah sendiri. Ini di bagian sininya bisa naik turun, kemudian di bagian lututnya terlepas. Nah, dia mungkin karena HG, jadi dia nggak bisa terlalu banyak gerak, mentok di sini. Nah, ini bikin sabernya terlepas. Nah, tapi jangan kecewa, ini kalau menurut gue ini udah bagus banget. Apalagi bagi pemula yang baru mau rakit gunpla, pengen tahu bener gak sih gunpla itu bagus dan mengasihkan, udah coba dari yang HG nya dulu. Nanti lu sendiri yang ngerasain itu bagus apa enggak. Ketika lu ngerasain ini udah bagus, lu pasti akan lanjut ke level selanjutnya. Nah, gua selanjutnya kasih lihat pose-posenya tentunya. Yuk kita lihat. Itu dia tadi guys, pose-pose dari HG Gundam Exia Repair 2. Nah, buat yang ini lebih gampang lu ubah-ubah posenya karena dia nggak terlalu ribet buat ganti part-partnya, dan juga dia juga masih kokoh. Lu mau posen kayak gimana pun juga masih kokoh. Dan kalaupun lu mau mode pose yang seperti terbang, lu bisa pakai action base nya ini seperti ini nih.
dia dijual terpisah. Harganya kisaran 80.000 kalau nggak salah. Nah, itu aja guys dari Gundam Exia Repair 2. Buat kalian yang ingin ada yang di review, tulis di kolom komentar. Siapa tahu gue punya bahannya, gue bikin videonya, nanti gue upload juga ke channel gue. Yuk, sampai jumpa di video gue berikutnya. Terus pantengin channel gue, jangan lupa subscribe and tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.